permasalahan ini kami sudah ketahui kurang lebih 1 tahun silam. Ya, proses sudah berjalan cukup lama untuk kami lakukan semacam proses untuk mendamaikan lah. Ya, kita cari solusi terbaik untuk apabila kawan-kawan ini, mereka berdua kawan saya baik dan saya udah kenal lama, lebih dari 10 tahun. Terus saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari salah satu pihak. Nah, tapi di luar dari itu, saya, semua langkah-langkah yang baik sudah kita lakukan. Ya, baik itu bertemu dengan pihak masing-masing secara individu bersamaan, dan juga kita memberikan input-input juga untuk diselesaikan juga dengan keluarga secara internal. Jadi hal-hal itu sudah dilakukan oleh mereka, tapi fakta berkata yang lain gitu loh, bahwa akhirnya hal ini harus masuk ke persidangan dengan adanya gugatan dari pihak Ola terhadap Pak Aufar. Memang kalau misalkan kita ini kan hanya sebatas ya, kita limited terkait tentang bagaimana hanya untuk memberikan input ya kan, untuk mencari solusi. Tapi ujung-ujungnya yang menjalani kehidupan rumah tangga itu kan mereka berdua. Apabila memang sudah nggak pas lagi, udah nggak cocok lagi, yang walaupun ini udah dicoba ya, mungkin kami ketahui 1 tahun, tapi antara mereka pasti juga sudah bertahun-tahun mereka cobakan gitu. Hubungan mereka juga last quite long, hampir 10 tahun gitu kan. Pernikahannya, dan dikaruniai 2 anak yang sangat cantik-cantik. Melihat hal ini bukan suatu gerakan yang impulsif gitu, dari Ola, bukan. Ini sudah dipikirkan dengan matang, dan baik pun juga dengan Aufar sendiri sudah mengetahui hal itu. Jadi kami sampaikan bahwa harapan kami, dan kami pasti make sure itu bahwa perceraian ini akan selesai dengan baik-baik dan dengan harmonis ya. Kalau kita melihat kesalahan orang, manusia nggak akan luput dari segala macam bentuk kesalahan. Kalau ibaratnya saya korek kesalahan masnya aja, pasti ada aja. Ataupun sebaliknya, mas korek kesalahan saya, pasti ada. Kita manusia nggak luput dari dosa kok. Tapi bicara tentang ini, ya kita lihat ke depannya seperti apa. Konsekuensi daripada perceraian itu bagaimana. Mereka sudah dikaruniai anak, mesti melihat lebih daripada ego masing-masing dari mereka, yaitu apa? Kepentingan daripada tumbuh kembang anak itu sendiri. Sehingga hal tersebutlah yang akhirnya melunakkan kedua hati insan ini, sahabat-sahabat saya, untuk mari kita selesaikan secara damai, secara harmonis, dan secara baik-baik. Yang mengetahui pihak ketiga itu atau hanya Ola dan Aufar. Nah, tapi kita harus apresiasi apa yang Ola sampaikan. Kita baik-baik aja dan lain sebagainya. Berarti dia masih terus mau mencoba, ya kan begitu? Terus mau mencoba, mau bagaimanapun apapun itu informasi, misinformasi, ya kan? Tapi nggak pernah tuh dia bicara jelek tentang suaminya. Begitu pula sebaliknya, Aufarnya kepada Ola. Ya apa bang? Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kan Ola juga bilang nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Isu-isu di luar kan. Tapi kenapa sering bang? Iya, nggak boleh diumbar juga. Ya. Berarti emang lagi baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik. Mohon doanya. Baik-baik terus. Baik, pada tanggal 23 Maret tahun 2022 kemarin, tepatnya hari Rabu, telah mendaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1316 PDTG 2022 PAJS atas nama Ola Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan mengajukan gugatan, dalam hal ini dikuasakan oleh John Felix Tampu Bolon sebagai kuasa hukumnya melawan Muhammad Aufar Sadat bin Daniel Hutapea ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Daftarnya secara ikut.
di tanggal 23 Maret 2022 tersebut. Dan rencana agenda persidangannya yaitu tanggal 4 April tahun 2022 di hari Rabu. Yang namanya gugatan perceraian, maka kedua belah pihak diperintahkan untuk hadir di muka persidangan karena di hari persidangan pertama tersebut akan ada agenda perdamaian serta agenda mediasi. Jadi diharapkan atau diperintahkan kepada penggugat secara prinsipal dan tergugat secara prinsipal untuk hadir di persidangan tersebut, di persidangan pertama tersebut. Untuk jam itu fleksibel karena siapa yang mendaftar terlebih dahulu maka akan mendapat nomor perkara terlebih dahulu gitu. Jadi memang jamnya tidak ditentukan. Jam tepatnya kalau persidangan itu dimulai pada jam 9 pagi. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu penggugatan perceraian saja tanpa ada pengajuan gugatan yang lain. Jadi hanya sebatas gugatan perceraian saja. Persidangan tetap berjalan walaupun bulan puasa untuk perkara ini. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian beserta hak asuh kedua orang anak. Yang lain untuk sementara tidak ada diajukan. Gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2022. Rinciannya kami belum dapat sampaikannya karena ini masih dalam proses. Yang jelas gugatan tersebut telah terdaftar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.